percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Salve sahabat Katoliku keren, kembali lagi dalam program Cerita Katoliku. Pada episode ke-21 ini kita sudah bersama dengan Monica. Salve dan Shalom Monica. Hai kakak, halo semuanya. Iya, sahabat Katoliku keren, pada kesempatan kali ini Monica akan membagikan perjalanannya kembali menjadi seorang Katolik, di mana Monica juga akan membagikan apa sih yang membuat Monica itu kembali menjadi seorang Katolik. Monica boleh perkenalkan diri dulu dari paroki dan keuskupan mana? Silakan. Halo semuanya, halo juga untuk kakaknya. Aku kenalin, nama aku Monica, aku dari Keuskupan Surabaya. Untuk saat ini aku ikut di Paroki Redemptor Bundi, tapi untuk OMK-nya aku ikut Katedral Hati Kudus Yesus di Surabaya. Iya, jadi Monica dari paroki Katedral Surabaya ya, Monica ya. Iya betul. Iya. Monica boleh dibagikan nggak nih pengalamannya kembali menjadi seorang Katolik, apalagi di tengah euforia kunjungan apostolik Paus Fransiskus yang masih terasa ya sampai saat ini walaupun Paus sudah meninggalkan Indonesia. Boleh Monica jelaskan apa yang membuat Monica kembali menjadi Katolik? Silakan. Boleh, ini aku cerita dari awal aja ya kak. Kayak kenapa aku bisa ninggalin, terus habis itu kenapa aku bisa kembali lagi. Oke, untuk awalnya itu gini sih. Aku kan dari lahir itu kan Katolik, terus aku juga besar dari keluarga Katolik juga. Sampai pada akhirnya aku ada di umur itu 22 tahun. Di umur 22 tahun, aku memutuskan untuk aku mencari jati diri aku. Jadi di umur 22 tahun itu, aku minta untuk keluarga aku, kan posisinya itu aku lagi di Jayapura waktu itu, lagi di Papua. Habis itu aku kayak kangen nih sama keluarga aku di Jawa. Kan di Jawa itu ada mami aku. Kayak aku pengen balik ke Jawa, tapi aku bingung caranya gimana ya. Sampai pada akhirnya aku minta untuk kakak aku mau kuliah aja di Jawa. Habis itu kakakku ACC, akhirnya ya udah aku ke Jawa. Aku kuliah, tapi waktu itu aku nggak serta-merta langsung di Surabaya. Aku berdebatan dulu sama mami aku, terus mami aku ngizinin. Akhirnya ya udah aku di Surabaya itu 2016 akhir kak waktu itu. Di umur aku menginjak 23 tahun waktu itu. Nah habis itu ketika aku di Surabaya, aku itu dapet lingkungan yang langsung toksik gitu loh. Dimana lingkungan aku tuh bener-bener kayak menjauhkan aku dari Tuhan aku gitu, waktu itu. Aku udah nggak ke gereja waktu itu, aku jarang ke gereja. Sampai pada akhirnya aku ketemu sama satu manusia nih dari server sebelah. Terus habis itu dia kenalin aku sama agamanya dia. Nggak perlu disebut juga lah ya, agamanya pasti udah tahu. Terus habis itu pada akhirnya mungkin karena juga iman aku setipis itu ya kak, dan aku nggak dapat lingkungan yang baik juga karena aku juga posisinya merantau sendiri di Surabaya, jadi aku kurang dapat temen yang dimana temen aku tuh ya toksik gitulah ya. Terus akhirnya ya udah aku kenal sama manusia ini, aku deket sama manusia ini sampai akhirnya aku menjalin hubungan nih sama dia gitu kan. Dan pada akhirnya aku memutuskan mualaf. Itu aku memutuskan mualafnya itu di tahun 2020 awal kalau nggak salah. Habis itu udah, awalnya aku nyaman nih kak, aku happy gitu kan ada di agama baru aku. Tapi lambat laun aku merasa hidup aku hampa, nggak tahu kenapa gitu kan. Sampai akhirnya aku ada di titik dimana aku salah kalau aku harus ninggalin Tuhan aku dengan posisi aku itu sama kamu masih pacaran gitu loh posisinya, belum ke jenjang yang serius atau belum ada di pernikahan gitu kan. Akhirnya aku putuskan untuk kita selesai waktu itu, kita udahan. Tapi posisinya aku masih di agama itu gitu loh kak, aku masih belum kembali ke Katolik gitu kan. Karena waktu itu pikiran aku adalah akhirnya aku memutuskan untuk aku agnostik waktu itu.
Aku agnostik, aku mau nangis. Aku percaya adanya Tuhan, tapi aku belum ingin memeluk agama manapun gitu kan. Jadi ya udah, di media sosial aku berlagak seperti ya aku ada di agama itu gitu loh. Masih berhijab, aku masih aktivitas konten itu masih berhijab gitu kan. Cuman di real life-nya ya udah bebas aja gitu kan. Namanya juga agnostik gitu kan Kak. Sampai akhirnya gongnya itu kedatangan Paus kemarin. Kedatangan Bapak Pope Francis kemarin itu kayak wah, coba aku masih ada di Katolik ya. Aku pasti bangga banget, aku pasti bahagia banget, tapi aku masih ini. Jadi kayak aku masih sedih gitu loh, masih bimbang dan ragu juga. Sampai akhirnya ada live streaming kan waktu itu tanggal 5 September. Nah, aku ikut tuh Kak, aku ikut live streamingnya, aku nonton live streamingnya. Awalnya biasa aja waktu aku nonton, tapi sakramen Ekaristi itu apalagi pas doa syukur agung yang hostinya itu tubuh Kristusnya diangkat ke atas tuh Kak, itu aku nangis banget sih Kak. Itu aku nangis, itu aku bener-bener kayak kangen, aku bener-bener kayak langsung teriak sih. Aku teriak tuh kayak, Tuhan, tolong Tuhan, aku ingin kembali, aku benar-benar ingin kembali kali ini Tuhan. Tolong Tuhan, ketuklah hatiku jika memang benar aku anakmu, benar aku dombamu yang hilang, benar aku anakmu yang ingin engkau kembali kepada engkau. Tolong Tuhan, ketuklah hati aku, tolong Tuhan, datanglah ke kehidupan aku jika memang benar aku anakmu Tuhan. Udah dari situ, selesai aku nonton misa, selesai aku live streaming, aku berdoa kayak gitu. Habis itu ya udah Kak, aku jalanin aktivitas aku seperti biasa. Terus di hari Jumatnya itu sekitar pukul jam 3 pagi kalau nggak salah, itu aku dapat mimpi Kak. Aku dapat mimpinya itu aku didatangin sama Yesus langsung. Habis itu aku dikelilingin sama banyak cahaya gitu. Dan aku dapat dapat bisikan atau dapat omongan, beliau itu berkata, "Pulanglah anakku, aku menantimu." Itu aku langsung bangun sih Kak, aku langsung bangun dari tidur aku langsung nangis, aku langsung kayak bersyukur karena kayak Tuhan makasih Tuhan udah datang di mimpi aku, Tuhan terima kasih karena Tuhan udah mengetuk aku, kali ini izinkan aku untuk kembali Tuhan, aku berjanji aku akan pikul salibku lagi, aku berjanji dengan penuh kesadaran aku tidak akan meninggalkan engkau untuk kesekian kalinya. Ya udah Kak, itu kan hari Jumat ya. Terus habis itu Sabtunya, hari Sabtu sore itu aku ke paroki aku yang lama di Santa Maria Jombang waktu itu. Aku datang ke misa sore. Aku melangkahkan kaki aku ke gereja, tapi sekali lagi aku nggak bisa untuk masuk Kak, karena kayak aku ini berdosa banget gitu loh. Aku udah 4 tahun ninggalin Tuhan, aku udah 4 tahun ninggalin gereja, aku udah 4 tahun ninggalin gak misa. Kayak sekarang datang lagi ke gereja, ya Tuhan, aku berdosa banget Tuhan, aku udah jadi Yudas, aku udah bukan domba yang tersesat atau hilang lagi, tapi aku udah jadi Yudas Tuhan, aku udah mengkhianati Engkau. Tapi Tuhan izinkan kali ini aku bertobat Tuhan, aku ingin mengulang lagi iman Katolikku, tolong Tuhan langkahkanlah kakiku yang berdosa ini Tuhan. Akhirnya ya udah Kak, aku masuk ke gereja, aku ngambil air suci, aku bikin tanda salib, aku duduk di barisan itu paling depan, aku benar-benar menguatkan tekad aku, menguatkan mental aku, dan aku tuh nggak berhentinya lihat salib yang ada di atas tuh, kayak aku dari awal sampai akhir itu Kak, liatin salib yang ada di atas, kayak penuh penyesalan di dalam hati aku. Tuhan maafin aku Tuhan maafin aku Tuhan, aku menyesal Tuhan. Aku berdoa kayak gitu terus Kak, dari awal sampai akhir misa. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk di hari itu aku nggak sambut komuni, karena aku masih berdosa, aku belum pengakuan dosa juga. Pokoknya banyak penyesalan lah di hati aku. Sampai selesai misa itu aku nggak langsung pulang, aku ketemu sama Romo aku di situ, namanya Romo Widya. Aku bilang sama Romo boleh minta tolong waktunya sebentar nggak ya?
Monik ngobrol. Terus mungkin Romonya juga udah paham kali ya Kak, sampai akhirnya Romonya bilang ya udah ayo kita ke sekretariat. Ya udah akhirnya kita ke sekretariat, aku ngobrol berdua sama Romo aku bilang bahwa Romo, aku udah ninggalin Tuhan, aku udah ninggalin gereja selama 4 tahun. Bahkan aku sempat jadi agnostik waktu itu. Tapi kali ini Romo izinkan aku untuk dapat penitensi dari Romo. Aku mau pengakuan dosa, aku mau balik lagi ke Katolik. Aku mau ngisi imanku lagi biar gak setipis tisu yang kayak dulu. Aku mau mempertebal semuanya Romo. Aku mau memperbaiki semua dari nol. Mungkin aku terlambat untuk kali ini, tapi tolong Romo, tolong aku, tolong bantu aku. Terus Romonya bilang, Romonya tuh bilang kayak gini Kak, Monika, yang namanya kehidupan itu pasti ada pasang surutnya. Mungkin di waktu dulu kamu kan masih umur 23 tahun, itu masih umur labil-labilnya. Wajar kamu mendapatkan perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku, tapi nggak ada kata terlambat Monika. Mungkin di umur kamu yang 27 tahun ini, Tuhan memilih kamu lagi untuk kembali, karena Tuhan tahu kamu itu manusia yang kuat, kamu manusia yang penuh dengan keistimewaan di kehidupan kamu. Gak ada suatu hal yang kebetulan. Kali ini kamu datang ke gereja, kali ini kamu datang ke Romo, kali ini kamu meminta ke Romo untuk mendapatkan penitensi, mendapatkan pengakuan dosa, mendapatkan hal baru lagi di Katolik. Itu bukan tanpa alasan. Alasan fisiknya yang pengen Romo tahu itu apa? Apa yang membuat kamu datang ke Romo? Apa alasan fisiknya yang membuat tekad kamu itu datang ke sini? Ya aku jawab, Romo, untuk bukti fisiknya adalah kedatangan Paus Benediktus kemarin. Karena euforianya itu loh Romo di GBK itu kayak wah banget, pecah banget. Aku terharu. Kayak hanya karena satu manusia pilihan Tuhan, bahkan Pope Francis itu nggak kenal aku, nggak tahu aku, nggak ngapa-ngapain aku, tapi impactnya itu loh Romo besar di aku. Hanya karena tubuh Kristus yang diangkat, aku jadi kayak terpanggil, aku jadi ingin melayani Tuhanku kembali. Ya Romo bilang, ya sudah, setelah ini kamu jangan berjalan lagi dengan penuh penyesalan. Anggaplah penyesalanmu itu berada di masa lalu. Untuk kedepannya kamu harus mempertebal imanmu lagi dengan apa? Dengan kamu layani ke gereja, kamu sering ke gereja, kamu ikut OMK lagi, kamu perbanyaklah iman-imanmu ke gereja sama teman-temanmu di gereja. Gak usah kamu mempeributkan atau memperdebatkan, nanti aku ditinggalin sama teman-teman aku yang dulu. Ya sudah, biarkan. Kamu pasti bakal mendapatkan lingkup yang lebih baik lagi. Tuhan itu akan memberikan kamu teman-teman yang mengerti kamu, merangkul kamu, tidak menghakimi kamu. Kalau memang dia menghakimi kamu, berarti itu bukan teman kamu. Kayak gitu sih Kak. Sampai akhirnya ya udah, aku udah pengakuan dosa. Terus akhirnya waktu Sabtu kemarin itu aku misa lagi di Redemptor Mundi di Surabaya. Aku udah bisa sambut komuni lagi. Gitu. Ya, luar biasa Monika sharingnya. Tadi aku juga sampai merinding dengarnya ya saat Monika menceritakan pengalaman itu. Monika, apa yang selain Ekaristi nih, sakramen Ekaristi nih, apa yang Monika paling sukai dari ajaran Gereja Katolik? Apakah tentang Bunda Maria, Santo Santa, sejarahnya, atau doanya, devosinya? Boleh Monika jelaskan? Oke, kalau itu aku lebih ke devosi ya Kak. Aku kan sering ini novena, devosi Tiga Salam Maria. Jadi aku sering ke Bunda Maria. Terus habis itu juga aku sering ke, kalau teman-teman tahu atau kakak tahu, ke Posarang Kediri. Itu kan ada Bukit Golgota tuh. Itu aku sering ke situ. Jadi ketika aku, ini dulu ya Kak, dulu waktu aku bener-bener taat banget nih. Aku sering ke Posarang Kediri. Aku sering jalan salib di situ. Habis jalan salib aku ke Goa Marianya, ke Goa Lourdes itu. Aku berdoa di situ. Kayak segala permintaan aku tuh Kak waktu dulu itu benar-benar terkabulkan gitu loh. Jadi apapun yang ketika aku berjalan bersama Bunda Maria, ketika aku berjalan bersama Yesus, kehidupan aku tuh kayak lancar-lancar aja gitu loh Kak. Semuanya dipermudah. Tapi ketika aku meninggalkan semua itu, aku benar-benar dibuat
sehampa itu, sekosong itu. Aku di tengah keramaian, tapi aku sendiri. Aku kosong, aku hampa. Maka dari itu, kali ini aku mau ketika aku kembali lagi ke Katolik, aku ingin mempertebal imanku dengan caraku yang seperti dulu. Mungkin juga dibantu sama teman-teman aku yang sekarang di OMK aku yang sekarang, begitu. Selain devosi Santa Maria juga, aku lebih suka di OMK-nya sih Kak, karena kan kalau OMK tuh sama orang-orang muda Katolik yang kreatif banget, terus kita bisa melakukan perjalanan sama lintas OMK kayak gitu. Oke, luar biasa. Monica, Ya. tadi ada 2 alasan ya yang aku tangkap. Yang pertama mimpi disapa langsung oleh Tuhan Yesus, yang kedua Paus Fransiskus nih. Apa sih sosok yang Monica kagumi atau teladani dari Paus Fransiskus? Apakah kesederhanaannya atau apanya gitu? Boleh Monica jelaskan? Oke, untuk Paus Benedictus sendiri itu, Paus Fransiskus kali ya. Paus Fransiskus itu aku paling suka itu sama kesederhanaannya. Habis itu toleransinya tuh loh Kak, tinggi banget. Bahkan dia tuh kayak nggak memperdulikan orang yang ngejahatin dia gitu loh Kak. Dia tetap dengan penuh cinta kasih. Bener-bener kayak ayat kasihilah musuhmu itu ada di Paus Fransiskus itu loh Kak. Itu yang bener-bener kayak, kenapa Paus Fransiskus bisa, tapi aku nggak bisa untuk mengasihi musuhku sendiri, kayak gitu loh. Itu sih Kak yang teladan paling aku cintai dari Bapak Fransiskus. Iya. Monica, tak terasa nih sharing kita sudah mau selesai nih. Apa sih pesan Monica nih buat sahabat Katolik Ukraina, buat umat Katolik Indonesia yang nonton sharing Monica ini? Khususnya lagi nih orang muda Katolik nih yang mungkin saat ini juga ya sudah ada yang juga mengambil langkah untuk mulai meninggalkan iman mungkin, entah karena terpengaruh oleh ajaran lain atau mungkin juga karena percintaan dan lain sebagainya. Boleh Monica berikan pesan? Silakan. Teruntuk semua teman-teman Katolik aku yang mungkin sekarang jadi domba yang tersesat atau domba yang hilang atau bakal udah jadi Yudas, sekali lagi aku minta tolong sama kalian, pertebal iman Katolik kalian, karena di Katolik itu nggak se-strict itu kok sebenarnya. Katolik itu benar-benar membahagiakan, terus juga penuh dengan iman, penuh dengan cinta kasih. Kalau kita itu benar-benar mencintai agama kita, paling tidak cintailah diri kita sendiri dulu, pertebal iman kita sendiri dulu. Jangan sampai kita tuh terpengaruh sama lingkungan kita. Pun kalau misalkan kita mendapatkan pasangan yang beda agama, aku saranin itu jangan sama yang beda agama, karena jangan sampai kamu meninggalkan Tuhan kamu hanya karena percintaan. Manusia bisa saja meninggalkan kamu, tapi percayalah Tuhan itu nggak pernah akan ninggalin kamu. Kamu udah dibaptis, meskipun itu dari bayi atau baptis dewasa atau baptis remaja, kamu udah dimaterai sama Tuhan, kamu udah dimaterai sama Yesus, kamu udah dimaterai sama Kristus. Jadi di tubuh kamu itu masih ada Kristus, masih ada darah Katolik. Mau kamu melalang buana kemanapun, mau kamu pergi sejauh apapun, kamu bakal sampai meninggalkan Katolikmu, percayalah sama aku, kamu bakal tetap ada di Katolik. Bahkan hati kecil kamu itu akan berkata, aku ingin kembali. Itu sih. Jadi aku minta tolong sama teman-teman Katolik aku, please kalian jangan sampai jadi domba yang tersesat, atau jangan jadi domba yang hilang, atau bahkan jadi Yudas. Karena percaya di sama aku, kalau kalian mendekatkan diri kalian sama Tuhan, mendekatkan kalian diri sama Romo atau sama lingkup gereja, percaya sama aku, kalian itu pasti punya iman yang sekuat itu. Bahkan kalian gak akan terpengaruh sama apapun. Yang segereja aja susah ya, apalagi yang beda agama atau beda gereja. Jadi please buat teman-teman Katolik aku, mohon direnungkan kembali, mohon difikirkan kembali. Paling gak cintai diri kalian sendiri dulu. Punya pikiran, benarkah aku ini mencintai Kristusku? Apakah aku benar-benar mengimani Katolikku? Ataukah aku hanya sekedar ke gereja? Itu sih. Iya, amin. Luar biasa Monica. Terima kasih Monica. Terima kasih banyak untuk sharingnya yang luar biasa. Semoga Monica senantiasa diberkati dalam segala karya, karir, dan juga aktivitas.
Dan juga bagi sahabat Katolik Ukraina yang mungkin saat ini nonton tapi sudah meninggalkan iman Katolik, kalian tetap bisa kembali menjadi Katolik seperti Monica tadi. Kalian bisa datang ke gereja Katolik terdekat, dan biasanya kalian akan diberikan sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Dan jika sahabat Katolik Ukraina meninggalkan iman Katolik itu sudah sangat lama, mungkin sekitar 10 tahun lebih, dan lupa dengan ajaran, itu biasanya harus mengikuti katekumen lagi, dan kemudian akan ada proses penerimaan kembali menjadi seorang Katolik. Ya, dan sampai jumpa sahabat Katolik Ukraina dalam program Cerita Katolikku episode ke-22 yang akan menghadirkan juga narasumber yang begitu luar biasa dengan perjalanan iman Katoliknya yang begitu keren seperti Monica. Salve dan Shalom. Monica, terima kasih. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati. Salve sahabat Katoliko keren. Mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 26 Juni sampai 9 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 juga dikenal sebagai tahun Yubeleum. Pintu suci akan dibuka di mana hanya dibuka 25 tahun sekali dan kita bisa menerima indulgensi penuh. Ziarah tahun Yubeleum ini bersama Katoliko Keren akan dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 25 Juni 2025 sebelum ke Eropa Timur, mengunjungi 6 negara di Eropa Barat, yaitu Portugal, Spanyol, Prancis, Monaco, Italia, dan Vatikan, termasuk mengunjungi Lourdes dan juga bersiarah ke Roma di tahun Yubeleum yang penuh rahmat di mana Holy Door atau pintu suci akan dibuka. Yuk segera daftar karena kuota juga terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Terima kasih, kami tunggu ya sahabat Katoliko Keren bersiarah bersama kami. Salve!